Salam sehat, ketemu lagi kita di podcast IDI Jawa Tengah. Kali ini saya bersama Dr. Safir, SPJP, konsultan FIHA. Beliau seorang ahli penyakit jantung yang kali ini kita akan membahas tentang deteksi dini penyakit jantung dan cara pencegahannya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Ya. Berbaskara. Sehat dok? Alhamdulillah sehat dok. Dok, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah sebetulnya penyakit jantung itu apa saja sih dok? Ya, oke. Jadi sebenarnya gini, kalau kita ingin membahas tentang penyakit jantung itu luas sekali, ya. Dan orang ketika mendengar penyakit jantung itu pasti akan, waduh, jantung nih. Jadi sesuatu yang momok ya, seperti mengerikan, momok, dan ini memang butuh perhatian ekstra. Sebetulnya penyakit jantung itu banyak variasinya. Dan jantung sendiri organ yang sangat vital di tubuh kita, di mana organ ini bekerja 24 jam terus-menerus. Bahkan ketika kita istirahat pun, ketika kita tidur itu jantung tetap bekerja. Sehingga ini perlu dijaga organ yang sangat vital ini. Dan penyakit jantung itu sendiri itu banyak sekali dok. Jadi ada berbagai macam penyakit jantung, di antaranya penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini sumber utamanya kelainannya pada pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner ini pembuluh darah yang ngasih makan ke jantung. Kemudian yang kedua, penyakit jantung katup. Nah, jadi penyakit jantung katup, kalau mungkin pernah dengar istilah ada klep ataupun katup yang bocor, atau bahkan ada penyempitan di katup. Nah, ini penyakit jantung yang kena di katupnya. Ada lagi penyakit jantung di ototnya sendiri atau miokardnya sendiri. Jadi kelainan utamanya di otot jantungnya sendiri. Umumnya terjadi gangguan pompa jantung. Ada juga penyakit jantung di kelistrikannya. Nah, ini yang kita sebut dengan aritmia. Ya. Ada juga penyakit jantung bawaan. Nah, kongenital. Ya, penyakit jantung bawaan ataupun kongenital ini sejak lahir. Dan itu nanti dibagi lagi. Ada penyakit jantung bawaan yang tidak biru ataupun asianotik, ada yang biru ataupun sianotik. Kemudian ada juga penyakit-penyakit yang terkait dengan jantung dan pembuluh darahnya, misalkan penyakit dari aorta, ya, penyakit dari aorta, kemudian penyakit di pembuluh darah perifer, itu juga bagian dari penyakit kardiovaskuler. Jadi ini sangat luas sekali kalau kita ingin membahas mengenai topik masalah jantung, dok. Tapi kali ini kita akan batasi, jadi serangan-serangan jantung yang membahayakan sampai sampai menyebabkan kematian itu yang penyakit jantung yang mana tadi dok? Oke, jadi dari berbagai macam penyakit jantung tersebut ada beberapa kelainan yang memang itu mengancam nyawa. Salah satunya yang mungkin orang awam bilang itu serangan jantung. Nah, serangan jantung ini kalau di bahasa medisnya, bahasa kita itu istilahnya heart attack ataupun acute coronary syndrome ataupun sindroma koroner akut. Di mana sindrom koroner akut ini ataupun serangan jantung ini terjadi penyumbatan pembuluh darah secara tiba-tiba. Jadi aliran darah koroner yang harusnya ini memberi makan, memberi nutrisi ke jantung, memberi oksigen ke jantung, itu tiba-tiba menutup. Ya, tiba-tiba menutup sehingga menyebabkan keluhan yang sangat berat sekali, keluhannya itu mendadak, bahkan yang fatal sampai menyebabkan kematian. Itu penyebabnya dari situ. Akan tetapi pembuluh darah koroner ini penutupannya tidak serta-merta mendadak. Tentunya kan ada gejala-gejala pendahuluannya. Jadi yang harus dibedakan antara serangan jantung dengan henti jantung. Nah, itu sedikit ada perbedaan terminologi. Kalau henti jantung, itu jantung berhenti secara tiba-tiba. Tapi kalau serangan jantung, itu diawali dengan sumbatan di pembuluh darah koroner, yang mana serangan jantung ini kalau seandainya tidak tertangani dengan baik dan dengan cepat, itu juga bisa menyebabkan terjadinya jantung berhenti. Jadi kalau henti jantung ataupun jantung berhenti itu belum tentu serangan, tapi serangan jantung itu bisa menyebabkan terjadinya henti jantung. Oh, jadi ada sedikit perbedaannya, dok. Ya. Ada beberapa orang yang ketika berolahraga, tenis, sepak bola, kemudian tiba-tiba meninggal di tempat. Nah, itu kolaps. Yang mana itu? Ya, betul. Jadi kalau seperti itu kita sebutnya sudden cardiac death. Jadi kematian yang mendadak
kemungkinan besar akibat terjadi gangguan di jantungnya. Itu ada beberapa kemungkinan. Kalau pada atlet, umumnya pada atlet, itu misalkan kalau beberapa waktu yang lalu itu ada pemain bola dari Denmark itu Eriksen, itu di Euro langsung kolaps, dilakukan pertolongan, survive. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan itu gangguannya di gangguan kelistrikannya. Jadi ada gangguan kelistrikannya dan juga ada gangguan istilahnya yang disebut kalau pada atlet itu bisa juga ada namanya kardiomiopati, hipertrofi kardiomiopati, sehingga mencetuskan terjadinya suatu aritmia yang sifatnya malignan ataupun letal. Nah, aritmia malignan ataupun letal ini umumnya muncul VT, ventricular tachycardia ataupun ventricular fibrilasi yang menyebabkan terjadinya jantung itu berhenti. Nah, itu berbeda dengan ada ketika berolahraga kemudian serangan jantung. Kalau serangan jantung itu umumnya didahului dengan keluhan dulu. Tapi kalau tiba-tiba langsung aritmia yang sifatnya mendadak, itu kemungkinan besar penyebabnya gangguannya dari kelistrikannya ataupun ada kelainan struktural di jantung yang mencetuskan terjadinya aritmia tersebut. Tapi kalau serangan jantung itu umumnya pasien mengeluh dan keluhan utama yang paling sering itu chest pain, nyeri dada. Artinya orang yang meninggal ketika berolahraga itu sebelumnya memang merasakan tidak ada keluhan atau gejala-gejala tidak? Bisa jadi tidak ada gejala ataupun tidak terdeteksi, ataupun sebetulnya sebelumnya sudah ada warning, sudah ada gejala tapi diabaikan. Ya. Nah, terkait dengan gejala-gejala ini dok, ya. Gejala-gejala apa yang dirasakan oleh pasien ketika dia mempunyai gangguan pada pembuluh darahnya atau tadi koroner? Ya. Yang dirasakan itu apa supaya pasien itu bisa mengenali lebih dini? Ya. Karena kita tahu bahwa penanganan yang cepat akan menyebabkan kesembuhan yang lebih baik. Betul. Dan bisa life saving, dok. Gimana dok? Gejala-gejalanya? Ya, kita harus mengenali gejala-gejala dari serangan jantung ataupun sindroma koroner akut ini. Yang kalau pasien terjadi serangan jantung artinya memang keluhannya sudah berat, itu pasien akan mengeluh 90% lebih pasien mengeluh nyeri dada. Jadi chest pain. Lah nyeri dadanya ini jenis nyeri dadanya ini berbeda dengan nyeri dada pada kondisi stabil. Jadi spektrum penyakit jantung koroner ini dibagi menjadi beberapa tipe, dok. Dari mulai yang asimptomatik. Jadi memang ada koroner tapi dia asimptomatik, tidak ada gejala sama sekali, baru terdeteksi ketika dilakukan pemeriksaan lanjutan. Ataupun yang kedua simptomatik. Tapi simptomatik ini ada yang simptomatik stabil. Jadi simptomatik stabil ini dia akan muncul ketika melakukan suatu exercise ataupun aktivitas yang di luar ambang kemampuan dia, itu baru muncul. Tapi ketika melakukan kegiatan sehari-hari itu tidak muncul. Ya, ataupun bisa terkontrol dengan obat-obatan, pasien masih bisa bekerja, masih bisa melakukan aktivitas fisik yang sifatnya ringan atau mungkin sampai sedang. Itu yang simptomatik tapi terkontrol. Ada juga yang pasien stabil, penyakit jantung koroner, tadi yang stabil, yang ketiga yang tidak stabil, unstable. Unstable ini terjadi progresivitas dari keluhannya. Baru yang keempat, yang paling berat ini yang tadi dibilang serangan jantung. Nah, ketika sudah terjadi serangan jantung, terjadi acute event ataupun kejadian mendadak, itu yang disebut sindrom koroner akut. Nah, ini yang membutuhkan pertolongan yang segera. Keluhannya tadi nyeri dada, tipe nyerinya berbeda. Kalau pada 3 sebelumnya, tipe nyerinya itu mungkin nyeri dada, kerasa ampek, mungkin berkurang, dengan istirahat dia berkurang. Atau dengan pemberian obat sublingual. Nitrat sublingual, ISDN sublingual, diisep-isep dia berkurang. Nah, itu ketika seperti itu dan nyerinya tidak lebih dari 20 menit. Kemudian tidak sampai menimbulkan gejala-gejala penyerta yang lainnya, misal sampai keringat dingin, sampai sesak. Jadi intensitas nyerinya itu masih ringan, itu kalau yang stabil. Tapi kalau sudah sampai serangan jantung, itu nyerinya berat sekali. Jadi pasien ini mengeluh nyeri substernal, jadi di bawah dada ya, di bawah dada, tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa ditunjuk sebelah kanan kiri, tapi artinya di tengah, umumnya di tengah agak ke kiri, disertai penjalaran bisa ke punggung, bisa ke leher, bisa ke lengan kiri, ya, ke lengan, umumnya ke lengan kiri. Itu tipe nyerinya seperti dicengkram, ya, tipe nyerinya berat.
Kalau dengan skala 1 sampai 10 mungkin mengeluh 9 sampai 10 skalanya. Jadi nyeri sekali, seperti diremat, dicengkram, seperti ditindih, kadang rasanya panas, terbakar, ya. Disertai gejala-gejala tadi, buat nafas susah, kemudian terjadi sampai keluar keringat dingin, kadang mual, muntah, bisa juga sesak. Nah, ini gejala yang sering dirasakan pada pasien dengan serangan jantung pada fase-fase awal. Mungkin itu, Dok. Nah, untuk mendeteksi itu tadi koroner ya, Ya. ada pemeriksaan, berbagai macam pemeriksaan. Ya. Itu ada mungkin ada treadmill, Ya, betul. ada echo, Ya. ada pemeriksaan CT scan, Ya. ada kateterisasi. Nah, Ya. itu bagaimana, Dok? Runtutannya apakah harus periksa echo dulu Oke. atau harus kateterisasi dulu atau bagaimana? Ya, jadi dari berbagai macam modalitas diagnostik tadi tergantung kebutuhannya. Kalau kita sudah ngomong serangan jantung, berarti itu membutuhkan cukup diagnostiknya itu umumnya selain tadi dari klinis, itu dari EKG, kemudian dari pemeriksaan lab enzim jantung. Nah, ini sudah bahkan dari klinis dan EKG aja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa pasien ini serangan jantung jenis yang apa. Karena serangan jantung dibagi menjadi 3. Ada yang unstable angina pectoris, ada yang kita sebut non-STEMI, ada yang STEMI. Jadi bedanya antara non-STEMI dengan STEMI ini terjadi EKG-nya. Jadi antara unstable angina, non-STEMI, STEMI itu dilihat dari EKG-nya. Kalau dari EKG-nya ini terjadi adanya suatu peningkatan ST elevasi, itu kita bilang STEMI, dan itu sangat terapinya harus segera dilakukan tindakan reperfusi itu. Tapi ketika belum terjadi serangan jantung, mungkin penyakit jantung koroner tapi belum sampai serangan jantung itu, atau untuk screening ataupun deteksi yang paling sederhana kita lakukan pemeriksaan EKG. Jadi dari EKG itu ada tidaknya tanda-tanda iskemik dari EKG. Kalau ada tanda-tanda iskemik mungkin memerlukan pemeriksaan lanjutan. Tapi sebagian orang EKG saat resting, saat istirahat itu ketika normal, ya normal EKG-nya nggak keterdeteksi, ya kan? Mungkin bisa, oh EKG-nya normal nih, tapi sehariannya mungkin orang tersebut, saya nggak enak kok. Itu bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu dengan treadmill terlebih dahulu. Kecuali kalau dari EKG sudah ada tanda-tanda iskemik yang jelas, kemudian keluhannya juga jelas, faktor resikonya juga pasien ini juga banyak, itu bisa langsung dilakukan untuk gold standarnya untuk menentukan ini penyakit jantung koroner atau tidak, itu dengan kateterisasi. Tapi sebelum langsung ke kateterisasi, ada tahapan-tahapannya. Yang sederhana tadi dengan pemeriksaan EKG, kemudian kalau EKG masih inkonklusif, bisa juga dengan lakukan pemeriksaan treadmill. Kalau seandainya dari treadmill juga masih meragukan, tapi memang masih borderline lah, itu ada lagi modalitas pemeriksaan CT scan koroner. Itu yang relatif non-invasif. Jadi kalau kateterisasi kan kita memasukkan alat, itu invasif. Tapi kalau sebelum ke sana, ada namanya CT scan koroner, itu bisa untuk mendeteksi. Tapi manakala sudah angka probability-nya untuk koroner itu tinggi, apalagi faktor resikonya banyak, kita bisa langsung melakukan pemeriksaan yang disebut kateterisasi koroner. Ya. Dok, ada juga orang yang berjalan jarak mungkin tidak terlalu jauh bagi orang awam, orang biasa yang naik tangga itu sudah merasa berat. Capek, ya, betul. Kemudian kakinya kadang bengkak-bengkak itu masuk ke jenis yang mana itu? Betul. Nah, kalau keluhannya seperti itu istilahnya mudah lelah. Jadi kalau koroner ini memang keluhan utamanya yang paling sering itu nyeri dada. Ya, tidak nyaman di dada, kerasa nyeri dengan berbagai jenis tadi nyeri ya, kualifikasi nyerinya dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Tapi ketika tadi yang disebut saya kok gampang capek ya, atau ngos-ngosan, atau ada tanda-tanda fisik yang lain, misalkan tadi kakinya bengkak, itu lebih mengarah ke tanda dan gejala gagal jantung. Nah, di mana salah satu penyebab gagal jantung itu dari koroner itu sendiri, dan itu bahkan penyebab yang paling banyak. Jadi dari sebagai macam penyebab gagal jantung itu 50%-nya itu diakibatkan oleh koroner. Karena bagaimanapun juga koroner ini kan yang menyuplai jantung supaya bekerja. Ketika suplai makanan, suplai oksigen itu berkurang, akibatnya fungsi jantungnya tidak bisa bekerja dengan maksimal.
Lama-kelamaan seiring berjalannya waktu ini akan terus memberat sehingga terjadi penurunan fungsi jantung. Nah, ketika terjadi penurunan fungsi jantung itu pompanya turun, yaitu yang disebut dengan istilah gagal jantung, yang menimbulkan keluhan mungkin yang tadinya hanya nyeri, sekarang ditambah lagi dengan sesak, mudah lelah, kaki bengkak, seperti itu. Nah, ketika seseorang itu mengalami gejala-gejala yang disebutkan tadi, apa yang harus dilakukan? Oke. Yang mana ini dok? Yang serangan jantung tadi? Yang nyeri dada, kemudian betul. ada penjelaran rasa sakit, seperti itu. Ditindih ampek berat, berat betul. Apa yang dilakukan supaya bisa menyelamatkan? Oke. Kalau seseorang mengalami gejala-gejala seperti itu dan umumnya memang gejala yang sampai berat itu memang mendadak. Tapi biasanya ada gejala pendahuluannya, mungkin tidak diabaikan tadi ataupun tidak dirasakan. Tapi ketika sudah gejala berat seperti tadi, yaitu kita harus waspada dan umumnya ada pencetusnya. Pencetusnya ini berbagai macam, bisa stres emosional, kemudian stres fisik ya, terlalu lelah, aktivitas yang berlebihan, termasuk juga tadi mungkin olahraga yang berlebihan di luar kapasitas ataupun kemampuan. Ketika seseorang sudah ada faktor resiko, itu bisa mencetuskan. Intinya harus punya rem, harus punya kontrol diri sendiri. Itu bisa. Ketika terjadi seperti itu, yang pertama ya memang kalau kita bilang jangan panik, idealnya gitu. Tapi kenyataannya susah sekali, pasti panik, ya kan? Kenapa ini, ya kan? Karena berdasarkan pengalaman ataupun pasien-pasien yang saya tanya itu ketika mengalami seperti itu rasanya udah antara hidup dan mati. Jadi sudah nggak karu-karuan. Bahkan kalau kita lihat orang serangan jantung itu tipe nyerinya dia bukan tipe nyeri yang teriak-teriak. Beda dengan mungkin kayak trauma ataupun kecelakaan atau apa, kalau dia nyeri bisa teriak-teriak. Tapi kalau serangan jantung tuh dia saking menahan nyeri tidak bisa mengekspresikan, tapi mukanya berubah langsung kayak menahan nyeri yang berat. Nah, itu nyeri seperti itu. Itu kalau idealnya segera dibawa ke vaskes kesehatan yang terdekat. Jadi ke fasilitas kesehatan ataupun untuk mendapatkan pertolongan pertama yang terdekat. Karena apa? Karena tadi serangan jantung ada yang bisa survive, ada yang bisa selamat, apalagi sampai dilakukan pertolongan yang tepat, cepat, benar, itu bisa survive, bisa pulih lagi. Tapi ada yang kalau terlalu lama, itu tadi jantung tidak dapat makanan, tidak dapat nutrisi, jantungnya berhenti. Nah ini yang orang sebut istilahnya itu tadi mati mendadak, tapi karena serangan jantung itu seperti itu. Ya, artinya ketika mengalami gejala-gejala tadi itu dibawa ke pertolongan vaskes terdekat. Kalau ada di situ ada rumah sakit, lebih baik langsung ke rumah sakit yang terdekat biar dilakukan pertolongan pertama. Satu itu. Yang kedua, kalau sambil menunggu proses itu kalau kita memakai pakaian-pakaian yang ketat itu dilonggarkan. Ya. Kemudian harus ada pendamping. Jangan dibiarkan sendiri. Kemudian sebisa mungkin dijaga kesadarannya. Jangan sampai jadi ketika pasien ataupun seseorang tersebut mulai tidak sadarkan diri itu berusaha dirangsang supaya kesadarannya respon sambil dipersiapkan untuk ke tempat rujukan. Kalau memang sudah ada obat-obatan tertentu kayak tadi punya obat kayak isosorbit atau apa, itu bisa dilakukan untuk sebagai pertolongan pertama sambil persiapan menuju ke tempat pelayanan kesehatan. Karena ketika ini suatu serangan jantung yang sifatnya STEMI, itu harus dilakukan tindakan bahkan sampai dilakukan pemasangan ring segera ataupun primary PCI. Nah, dok, ada golden time atau waktu emas supaya pasien itu terselamatkan. Betul. Nah, itu berapa lama golden time? Jadi pasien begitu serangan langsung dibawa ke tindakan itu. Sebaiknya berapa lama waktu yang dibutuhkan? Semakin cepat pasien serangan jantung tertangani, itu semakin baik hasilnya, semakin kemungkinan untuk survive-nya semakin tinggi. Resiko komplikasi di kemudian harinya itu semakin kecil. Tapi memang ada patokannya. Dibilang dari mulai gejala awal sampai idealnya dilakukan tindakan itu masih ada spare waktu sebetulnya 12 jam itu golden periodnya. Dalam artian dalam waktu 12 jam pertama itu kalau dia mendapatkan pertolongan yang tepat dan benar, itu kemungkinan untuk survive-nya bisa lebih baik. Akan tetapi dari 12 jam ini dibagi-bagi lagi. Beda antara yang pasien kurang dari 3 jam, kurang dari 6 jam, ataupun 6 jam sampai 12 jam, itu tetap hasilnya berbeda. Walaupun tetap bisa mendapatkan manfaat. Jadi yang paling baik
sedini mungkin. Kalau misal keluhannya itu antara kurang dari 3 jam bisa terselamatkan, itu hasilnya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang periode 6 sampai 12 jam. Walaupun semuanya tetap bisa ditangani dengan tadi dilakukan tindakan reperfusi. Seperti itu. Nah, supaya kita tidak jatuh ke serangan, itu pasti kan kita harus berusaha untuk mencegahnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apa makanannya atau olahraganya atau apa dok yang mesti bisa kita lakukan untuk mencegah supaya kita tidak terkena serangan jantung? Ya, ini penting nih dok. Jadi sebisa mungkin kan kita pencegahan ya. Bagaimanapun juga preventif itu tentunya jauh lebih baik dibandingkan kalau memang sudah terjadi ya. Kita harus mengenali dulu faktor-faktor resiko. Jadi ada faktor resiko serangan jantung ini ataupun faktor resiko penyakit jantung koroner itu ada 5 yang mayor. Jadi ada faktor resiko mayor. Faktor resiko mayor ini ada 5. Yang pertama yaitu hipertensi, kemudian diabetes, kemudian dislipidemi ataupun tinggi kolesterol terutama LDL, kemudian yang keempat smoker, merokok, dan yang kelima family history. Nah, ini faktor-faktor resiko mayor. Di antara faktor resiko mayor ini ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Kalau yang tidak bisa dimodifikasi itu kayak tadi faktor genetik, keturunan, itu ataupun jenis kelamin ya. Kalau koroner ini kebanyakan di bawah usia 60 tahun itu kebanyakan laki-laki. Itu koroner. Tapi kalau sudah di atas 65 tahun, baik laki-laki maupun perempuan faktor resikonya sama. Tapi kita bisa mengontrol yang tadi, hipertensi, gula, kolesterol, dan merokok. Artinya, satu, pengendalian faktor resiko. Pengendalian faktor resiko ini tentunya dengan pola hidup sehat, gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat ya dari faktor tadi, terutama dari faktor makanan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, exercise, betul. Olahraga itu sangat bagus, sangat dianjurkan dalam porsi yang wajar, dalam porsi yang sesuai dengan porsinya, betul. Sesuai dengan jenis olahraganya, sesuai dengan usia, seperti itu. Ini sangat membantu. Kemudian kalau ada orang tersebut ada faktor-faktor resiko tadi, yaitu harus dikontrol. Gula harus terkontrol dengan baik. Kalau tidak bisa dengan diet, yaitu tentunya dibantu dengan obat. Begitu juga hipertensi, tekanan darah target di bawah 140 untuk sistoliknya dan diastoliknya di bawah 90. Itu terkontrol, gula itu harus terkontrol. Kemudian kolesterol, hindari makan-makan yang berlemak, santan, goreng-gorengan ya yang enak-enak lah istilahnya dok ya. Memang ini enak-enak semua, tapi kita harus menjaga ya. Kemudian smoker otomatis berhenti merokok. Jadi mulai melakukan perubahan gaya hidup, mulai melakukan gaya hidup yang lebih sehat. Nah, itu diharapkan dengan kita melakukan itu meminimalkan untuk resiko kejadian penyakit jantung koroner bahkan terjadinya serangan jantung. Iya, terima kasih Dr. Safir. Ya. Kita telah berbincang banyak dengan Dr. Safir terkait dengan penyakit jantung, terutama yang kita bahas tadi adalah penyakit jantung koroner. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat banyak untuk para pemirsa dan selalu menjaga kesehatan, mencegah supaya terjadinya serangan jantung dengan pola hidup sehat, tadi ya, mengontrol risiko-risiko yang ada, berhenti merokok, olahraga teratur. Ya, saya kira itu perbincangan kami dengan Dr. Safir, SPCP, konsultan VH. Semoga bermanfaat. Salam sehat.